Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu buka kameranya dulu semuanya ini. Buka kameranya. Dimas dia mana? Udah nih, Bu. Baik, coba ketua kelas memimpin doa dulu. Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Nopi, hadir, Bu. Dea Yolanda, Hadir, Bu. Dinda Profita, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Era Mezatun, Hadir, Bu. Emi Apriana. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Bu. Di sini sebelum Ibu mulai pembelajaran, kalian pernah dengar kata makhluk hidup nggak? Pernah, Bu. Apa aja yang kira-kira yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu? Tumbuhan, Bu. Ya, benar, apa lagi? Novi apa? Hewan, Bu. Hewan, Bu. Manusia, Bu. Baik, benar semua ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang dimana tujuan pembelajarannya sendiri itu menjelaskan konsep pelestarian in situ dan ex situ, mengidentifikasi jenis-jenis pelestarian in situ dan ex situ, dan membedakan jenis-jenis pelestarian in situ dan ex situ. Nah, di sini sebelumnya Ibu tanya ada berapa jumlah siswanya? Dimas, ketua kelas, berapa jumlah siswanya? Ada 6 orang, Bu. Oh, 6 orang ya, baik. Jadi di sini Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok di sini ada 3 orang. Nanti Ibu tampilkan video. Kalian akan buat rumusan masalah, hipotesis, lalu serta kesimpulan ya. Kelompok pertama itu ada Nopi, Dinda, terus ada Dimas, lalu ada kelompok kedua ada Dea, Era, sama Emi. Apakah dimengerti? Mengerti, Bu. Dari sini Ibu tampilkan dulu videonya. Kalian perhatikan ya. Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tunggu sebentar ya. Baik, di sini tadi sudah Ibu tampilkan videonya. Sekarang kalian bisa berdiskusi ya sama kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Untuk
pelestarian in situ dan ex situ itu diawasi oleh badan apa, Bu? Bagus, Dinda. Di sini untuk pelestarian in situ dan ex situ itu diawasi oleh badan BKSDA yang ada di tiap daerah. Sudah dipahami, Dinda? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan, Era. Jadi keanekaragaman hayati itu apakah hanya sebatas tentang hewan atau semua makhluk hidup, Bu? Bagus pertanyaannya, Era. Teman-teman di sini mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Silahkan, Novi. Baik. Keanekaragaman hayati tidak hanya membahas tentang hewan, melainkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, Bu. Ya, bagus, Novi. Ya, Era. Jadi keanekaragaman hayati itu tidak membahas tentang hewan saja, melainkan membahas semua yang ada di kehidupan, mulai dari habitat, ekosistem, gen, spesies dari makhluk hidup itu sendiri. Baik, waktu diskusi sudah habis ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu minta perwakilan kelompok untuk memberikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok saya, Bu. Silahkan, Novi. Baik, Bu. Dari video yang tadi dapat dibuat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pelestarian pada video tersebut dan termasuk ke dalam pelestarian apakah video tersebut, dan didapatkan hipotesis yaitu terdapat pelestarian pada video itu, yaitu pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ itu adalah pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya, contohnya kebun binatang, akuarium, dan kebun koleksi. Sekian, Bu. Bagus, Novi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Novi. Ayo, kelompok selanjutnya. Siapa yang mau menyampaikan? Dari video kedua dapat dibuatkan rumus kami, yaitu apakah pelestarian pada video kedua itu termasuk ke dalam tipe pelestarian apa, dan hipotesisnya adalah dapat pelestarian pada video yaitu pelestarian in situ. Nah, di mana pelestarian in situ itu adalah pelestarian makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Contohnya itu suatu marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sekian dari kelompok 2, Bu. Bagus, Novi dan Emi. Di sini Ibu akan tambahkan sedikit tentang materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Di sini pelestarian in situ dan ex situ itu merupakan salah satu upaya pelestarian dalam tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara ketat karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik yang telah berada di ambang kepunahan. Pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu tadi disebutin ada in situ, yaitu pelestarian hayati yang dilakukan di hidup aslinya atau habitat aslinya. Terus ada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitat aslinya. Jadi contohnya seperti kebun binatang, kebun koleksi, kebun suaka marga satwa, dan segala macam. Nah, di sini dari hasil diskusi tadi dan tambahan dari Ibu, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, kalau ada yang bisa, Ibu kasih poin 5. Saya, Bu. Ayo, Dinda. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat upaya pelestarian yang dilakukan baik berupa in situ dan ex situ. Pelestarian in situ di mana dilakukan di habitat aslinya, dan dilakukan di penangkaran.
Ya, bagus Indah. Ibu tambahin sedikit ya, jadi penguatan dari Ibu, jadi keanekaragaman hayati itu adalah sumber daya alam, merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik telah berada di ambang kepunahan. Usaha-usaha ini dapat dilakukan secara dua macam, yaitu pelestarian ex situ dan in situ. Di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau tes sedikit. Ibu tanya ya, Ibu kasih soal, nanti siapa yang tercepat angkat tangan. Di sini siapa yang tahu contoh pelestarian ex situ? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Dulu kebun binatang. ada yang lain lagi? Ada yang lain mau jawab? Oh, Baik Novi. Baik Novi, ayo. Apa? Kebun bahari, Bu. Oh, bagus. Pelajaran kali ini Ibu cukupkan, nanti LKPD-nya dikumpulkan lagi melalui WA DGC. Terus serta nanti dicek ya tugasnya ada di classroom, jadi mohon dikerjakan sebagai nilai tugas kalian. Untuk minggu depan kita masih bahas tentang keanekaragaman hayati, jadi mohon dipelajari terlebih dahulu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya sampai hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan berpergian kalau tidak diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu.